Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galak Respo dari kelas 12 MIPA 2. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu bab 11 tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Bagian A, sumber energi dan penggunaannya. Apa sih sumber energi dan penggunaannya menurut Republik Indonesia? Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1. Sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Yang pertama, jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua. Ada sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui, sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan, yaitu tidak mencemari lingkungan. Contohnya, energi matahari atau surya, energi panas bumi, energi air, dan energi angin. Yang kedua, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi. Pemanfaatan sumber energi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemanfaatan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun industri besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber energi industri yang bisa dapat digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang, pemanfaatan energi dalam rumah tangga diantaranya energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga, pemanfaatan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang dapat memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut dengan BBM. Penggunaan BBM untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat, pemanfaatan energi untuk keperluan komersial. Pemanfaatan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan diantaranya listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Yang ketiga, energi fosil. Bahan bakar fosil terbentuk jutaan tahun yang lalu ketika tanaman hewan dan makhluk lainnya mati dan terkubur di bawah bumi. Jasadnya secara terhadap perubahannya selama bertahun-tahun karena panas dan tekanan dalam kerak bumi dan terbentuk batu bara, minyak, dan gas. Selama ini, sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemanasan global. Saat ini, hampir semua kebutuhan energi yang manusia gunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil, misalnya energi untuk pembangkitan listrik, industri, dan berbagai macam alat-alat transportasi. 3 jenis energi fosil yang banyak dimanfaatkan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat kegelapan dan kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini juga sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagai area yang ada di kerak bumi.
Bahan kimia yang terkandung di dalam minyak bumi adalah berbagai hidrokarbon sebagai besar dari seri alkana dengan berbagai varian penampilannya, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak yang terdapat di lokasi sumber minyak melalui berbagai macam proses, yakni proses studi geologi, analisis, sedimen, karakter, serta struktur sumber. Lalu minyak bumi tersebut akan diproses di panggilan minyak, yaitu yang dipisah-pisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan beraneka ragam jenis minyak bumi. Bahan bakar tersebut dipergunakan untuk memproduksi berbagai material yang dibutuhkan oleh manusia. Beberapa bahan bakar minyak yang terdapat di Indonesia adalah minyak tanah rumah tangga, minyak tanah industri, Pertamax, Pertamax Racing, Pertamax Plus, Premium, Biopremium, Biosolar, solar transportasi, solar industri, minyak diesel, minyak bakar, dan Pertamina Dex. Yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah bantuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatubaraan. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Jenis batu bara pun ada dua macam, yakni batu bara dengan pertambangan darat dan pertambangan terbuka. Batu bara merupakan bahan bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap yang juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri. Yang ketiga ada gas alam. Bahan bakar fosil penting dan banyak digunakan lainnya adalah gas alam. Gas alam adalah metana, kadang-kadang dikenal sebagai gas rawa. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersama dengan minyak bumi dan batu bara. Tetapi kadang-kadang terjadi dengan itu dipompa melalui pipa. Setelah dipompa, keluar kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau untuk keperluan rumah tangga. Gas alam telah menjadi sumber gas domestik selama bertahun-tahun. Banyak orang menggunakan gas alam untuk memanaskan rumah mereka. Gas alam mempunyai bau yang kuat untuk membuatnya mudah untuk mencium jika ada kebocoran dan menghasilkan relatif sedikit polusi terhadap sumber energi bahan bakar lainnya. Karena keberadaan dalam keadaan cair, mudah untuk transportasinya melalui jaringan pipa. Kelemahan utama dari bahan bakar ini adalah sangat mudah terbakar. Produsen terbesar gas alam adalah Amerika Serikat dan Rusia. Yang keempat, ada ketersediaan sumber energi. Pemanfaatan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius. Dalam hal ini, ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan itu sendiri, cadangan minyak bumi, batu bara, dan gas alam suatu saat akan habis di alam ini jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatan secara optimal. Kita masuk pada pembahasan bagian B, solusi terhadap keterbatasan energi. Krisis energi dan berbagai pencemaran yang berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia mengharuskan kita untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, solusi untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan energi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada penghematan energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Pemanfaatan energi fosil untuk berbagai keperluan hidup manusia sehari-hari seperti sudah menjadi ketergantungan, sehingga agar menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konversi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi
dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya saat meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan. Berikut ada langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Yang pertama, ada menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon, yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, ada mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang keempat, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Yang kelima, ada menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat energi dan ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Yang keenam, ada mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum, seperti di pusat pembelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghemat energi. Yang kesembilan, ada menyosialisasikan kegiatan yang bersifat menghemat energi. Yang kesepuluh, ada memakai jenis pakaian yang nyaman sesuai kondisi cuaca dan suhu udara sehingga mengurangi penggunaan energi atau pendingin atau pemanas ruangan. Bagian kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Namun, pada kenyataannya, potensi sumber energi terbarukan tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena saat ini Indonesia masih bertanggung jawab pada sumber energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi fosil yang ketersediaannya di dalam alam sangat terbatas, juga dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Menurut Greenpeace, Indonesia baru memanfaatkan energi terbarukan hanya sekitar 5% dari total listrik yang digunakan di Indonesia. Padahal energi terbarukan di Indonesia layak untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi dan dapat mengatasi masalah krisis energi serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Berikut sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan, di antaranya sebagai berikut. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa diantaranya tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Yang kedua, ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas
yang dihasilkan dari bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi, misalnya ada tebu dan sorghum. Dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi, diantaranya ada jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Kendala utama dari pemakaian energi bio ini yaitu ongkos produksi yang relatif atau mahal. Kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama ada jelaskan yang dimaksud dengan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Jawabannya, energi yang tidak dapat habis dalam waktu yang cepat, contohnya energi matahari, energi air yang biasa kita sebut dengan PLTA, energi angin. Energi yang tak terbarukan, energi yang dapat habis dan dapat ketersediaannya lagi dalam waktu jutaan tahun, contohnya minyak bumi, batu bara, nuklir, dan gas bumi. Kita masuk dalam contoh soal yang kedua. Jelaskan yang dimaksud dengan pembangkitan energi listrik. Pembangkitan energi listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Demikian penjelasan singkat saya tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Gala Crespo, pamit undur diri. Bye-bye.